Dalam program Belajar Itu Menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja check it out. Marga Silalahi. Ya teman, marga Silalahi berasal dari desa Silalahi, Kecamatan Silahi Sambungan, Kabupaten Deri, Sumatera Utara, Indonesia. Silahi Sambungan mempunyai 3 istri. Istri pertama bernama Pinta Haumasan Borubaso Nabolon yang mempunyai anak bernama Silahi Raja atau Silalahi. Silahi Raja atau Silalahi menikah dengan Boru tulangnya Simbolon dan mempunyai 3 anak, yaitu si Raja Tolping Silalahi, si Bursok Raja Silalahi, dan si Raja Bunga-Bunga Silalahi. Istri kedua bernama Pingan Matio Boru Padang Batanghari, mempunyai 7 orang anak yang bernama Si Haloho, Si Tungkir, Sondi Raja, Sida Butar, Sida Bariba, Sidebang, dan Pintu Batu. Ya, istri ketiga bernama Simi Giling Boru Raja Mangarerak, mempunyai seorang anak bernama si Raja Tambun. Iya teman, pada pertemuan dengan Parnikotan Silalahi dan Jubaidah Boru Silalahi yang berasal dari Silalahi Dolok, yaitu Balige, dijelaskan bahwa ada kekuatan atau upaya untuk merubah silsilah. Iya teman, menurut Parnikotan Silalahi dan Jubaidah Boru Silalahi, sebutan Raja Permahan adalah gelar yang diberikan kepada si Raja Bunga-Bunga karena riwayatnya di mana dia diculik dari Parmahan di Tolping oleh Tuan Sihubil, yang selanjutnya diangkat oleh Tuan Sihubil menjadi anak dan diikrarkan atau marpadan dengan sapala tua Tampuk Nabolon. Ya teman, di mana Raja Bunga-Bunga Silalahi menjadi adik dari Tampu Bolon. Padan si Raja Bunga-Bunga dengan Tampu Bolon adalah menjadi padan juga bagi kedua abangnya si Raja Tolping dan Bursok Raja. Ya teman, Silalahi Sambungan juga mempunyai 7 keturunan dari istri kedua, yaitu Pingan Matio Boru Padang Batanghari bernama Si Haloho, Si Tungkir, Sondi Raja, Sida Butar, Sida Bariba, Sidebang, dan Pintu Batu. Dalam kehidupan keseharian, ketujuh marga ini banyak yang mengaku marga Silalahi. Satu hal yang diungkapkan teman, bahwa Tuan Sorbadi Julu mempunyai putri Pinta Homasan atau Boru Baso Nabolon, merupakan istri Raja Silahi Sambungan yang melahirkan Silahi Raja. Pinta Homasan sendiri memiliki 4 saudara laki-laki, yakni Simbolon Tua, Tamba Tua, Saragi Tua, dan Munte Tua. Namun teman, dalam silsilah marga Silalahi dikenal dengan 2 versi loh. Versi yang pertama atau versi desa Silalahi atau dikenal dengan istilah 1281, di mana yang dimaksud dengan istilah 1 ama atau 1 bapak, 2 ina atau 2 ibu, 8 anak atau 8 anak laki-laki, dan 1 boru atau 1 anak perempuan. Nah, berikut diurutkan berdasarkan pertama lahirnya teman. Yang pertama, Loho Raja atau Si Haloho. Kedua, Tungkir Raja atau Si Tungkir. Yang ketiga, Sondi Raja atau Rumah Sondi. Yang keempat, Buata Raja atau Sida Butar. Yang kelima, Bariba Raja atau Sida Bariba.
Yang keenam, Debang Raja atau si Debang. Yang ketujuh, Pintu Batu Raja atau pintu batu. Yang kedelapan, Tambun Raja atau tambunan. Dan satu anak perempuan teman, yaitu Deang Namora atau si Boru Deang Namora. Dalam adat Batak secara umum teman, status hubungan kekerabatan dalam adat dan istiadat keturunan yaitu Raja Silahi Sambungan dipahami atau otomatis sesuai urutan asal marga keturunannya. Misalnya teman, Sialoho sebagai marga paling sulung maka akan memanggil adik atau amanguda kepada marga-marga lainnya. Sebaliknya, marga-marga lain akan memanggil abang atau amang tua kepada Sialoho. Si Tungkir atau si Pangkar atau si Payung akan memanggil adik atau amanguda kepada marga-marga seisi urutan di bawahnya dan memanggil abang atau amang tua kepada marga Sialoho. Untuk panggilan kaum pria kepada kaum wanita, keturunan Raja Silahi Sambungan memanggil Iboto atau Ito atau Namboru untuk lebih hormat lagi. Nah teman, antara marga-marga keturunan Raja Silahi Sambungan keseluruhan tidak boleh atau dilarang untuk saling kawin mengawini, dan sampai saat ini ketentuan ini masih berlaku secara turun-temurun. Versi yang kedua, ya dikenal dengan istilah 1391, yaitu satu ama atau satu bapa, 3 ina atau 3 ibu, 9 anak atau 9 anak laki-laki, dan 1 boru atau 1 anak perempuan. Berikut daftarnya. Dari istri yang pertama, Silahi Raja atau Silalahi. Dari istri yang kedua, Loho Raja atau Sialoho, Tungkir Raja atau si Tungkir, Sondi Raja atau Rumah Sondi, Buatar Raja atau Sidabutar, Bariba Raja atau Sidabariba, Debang Raja atau si Debang, Pintu Batu Raja atau pintu batu. Dari istri yang ketiga, Tambunan Raja atau Tambunan, dan 1 anak perempuan, Deang Namora atau si Boru Deang Namora. Nah teman, bisa jadi loh, sampai hari ini kedua versi tersebut masih bertahan di tiap masing-masing kelompok. Ya, berhubungan kurangnya bukti akurat yang dimiliki, kedua versi ini masih tetap terhadap pendirian masing-masing. Ya, kiranya semoga menemukan titik terang ya teman. Mari kita lihat lebih rinci lagi urutan silsilah Raja Silahi Sambungan. Raja Silahi Sambungan adalah generasi kelima dari si Raja Batak, merupakan anak ketiga dari Tuan Sorbadi Banua. Iya teman, Raja Silahi Sambungan menikah di Pangururan dengan Pinta Homasan Boru Raja Ambaton. Mempunyai 1 anak dan 1 orang boru. Anak lelakinya dinamakan Silahi yang menurunkan marga Silalahi. Anak borunya dinamakan si Boru Nauli Basa. Selanjutnya, Raja Silahi Sambungan berkelana ke Pakpak Dairi, berbekal tanah dan air dari mata air Aek Mual. Ya, di Lumban Silalahi Pangururan. Ya, Lumban Silalahi sekarang dikenal dengan nama Kampung Silalahi Nagodang Pangururan. Nah teman, di tanah Pakpak, Raja Silahi Sambungan berhasil menyembuhkan istri dari Raja Pakpak yang sakit, lalu menikah dengan Boru Raja Pakpak tersebut yang bernama Pinggan Matio Boru Batanghari dan mempunyai 7 orang anak. Yang pertama, Loho menurunkan marga Sialoho. Yang kedua, Tungkir menurunkan marga si Tungkir. Yang ketiga, Sondi menurunkan marga Rumah Sondi. Yang keempat, Butar menurunkan marga Sinabutar. Yang kelima, Debang menurunkan marga si Debang. Yang keenam, Bariba menurunkan marga Sinabariba atau Sidabariba. Yang ketujuh, Batu menurunkan marga Pintu Batu.
Nah teman, mereka tinggal dan menetap di daerah Pak Pak Dairi yang dinamakan Huta Lahi. Sekarang dikenal dengan nama Silalahi Nabolak. Nah, berdasarkan Huta Lahi, kampung Silalahi Nabolak Dairi, poparan anak-anak dari istri kedua Raja Silalahi Sambungan banyak yang menggunakan marga Silalahi. Demikian juga di perantauan teman, tanpa meninggalkan marga aslinya. Iya, Silalahi Sihaloho, Silalahi Situngkir, Silalahi Rumah Sondi, Silalahi Sinabutar, Silalahi Sidebang, Silalahi Sinabariba, Silalahi Pintu Batu. Nah teman, di Tanah Karo ya, beberapa keturunan dari marga tadi berafiliasi dengan marga Sembiring, yaitu Pandia, Sinupayung, Keloko, Sinupangkar, Sinulaki, dan lainnya. Sedangkan di Sipiro, konon marga Daulay adalah keturunan marga Tambuna. Nah, selanjutnya teman, Raja Silalahi Sambungan berkelana ke Sibisa, kemudian berhasil menyembuhkan si Milinggiling Boru Raja Mangarerak yang sakit dan menikah dengan si Milinggiling Boru Raja Mangarerak tersebut. Ia punya satu anak dinamakan si Raja Tambun. Tidak beberapa lama si Raja Tambun lahir, Raja Silalahi Sambungan membawanya ke Lumban Silalahi atau Pangururan. Nah, setelah remaja, si Raja Tambun diajak Raja Silalahi Sambungan ke Huta Lahi atau Silalahi Nabolak Dairi. Nah teman, kemudian diajak balik lagi ke Lumban Silalahi Pangururan. Ya, setelah dewasa, si Raja Tambun kembali ke Sibisa untuk menjumpai ibu kandungnya. Disinilah diadakan padan. Ya, di desa Huta Lahi berdiri kokoh rumah adat yang dulunya menjadi kediaman pertama Raja Silalahi Sambungan bernama Rumah Bolon. Kini para keturunannya kelak melakukan ritual di tempat ini untuk memanjatkan doa kepada sang leluhur supaya meminta keselamatan serta hasil panen yang berlimpah. Tahu tidak teman, tepat di samping Rumah Bolon berdiri tegak sebuah tugu bernama Tumaras. Nama tersebut merupakan singkatan-singkatan Tugu Makam Raja Silalahi Sambungan. Di sini juga terukir nama-nama keturunan Raja Silalahi. Sampai sekarang pun banyak orang yang datang untuk berziarah. Tahu Silalahi atau Danau Silalahi memang memiliki panorama danau terluas. Saking luasnya teman, wilayah ini mendapat sebutan Taunasoboi Nihabangan Nilali, atau dalam bahasa Indonesianya, Danau Silalahi tidak dapat diseberangi oleh burung Raja Wali. Nah teman, ada peraturan wajib dipatuhi ketika Anda ingin menyeberang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu menjaga ucapan dan tidak boleh mengotori danau dalam bentuk apapun. Sejarah, silsilah, dan partuturan marga Silalahi. Baik teman, itu tadi adalah sejarah silsilah Tarombo Marga Silalahi. Ya, sekiranya ada yang kurang mohon dimaafkan ya teman. Dan jika teman ingin memberikan masukan, boleh silahkan langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.